Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia hari ini? Kami buka dengan informasi dari Jakarta. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta Utara membuat jalan Pelumpang Semper Raya Koja terendam banjir pada Jumat malam. Pemirsa, ini ketinggian air mencapai sekitar 30 cm menyebabkan arus lalu lintas yang terganggu. Ini kendaraan harus melambat, membuat sejumlah pengendara sepeda motor mengalami mogok karena mesinnya terendam air saat melintasi genangan air. Menurut warga, banjir diduga terjadi akibat saluran air di sekitar jalan yang meluap saat curah hujan tinggi. Warga pun berharap pemerintah segera melakukan perbaikan dan pembersihan saluran air di sekitar Jalan Pelumpang Semper Raya agar banjir tidak terus terulang setiap kali hujan deras melanda kawasan tersebut. Kalau kita lihat kemarin memang ya, Jumat sore ini ujiannya selain war takjil yaitu hujan yang cukup deras dan juga anginnya kenceng banget di Jakarta. Dan lihat nggak sih kalau di Google Map Jakarta tuh merah kemarin sih. sore. Udah hujan, macet, aduh lengkap dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi. Hadir kembali Andi Kumala dan juga Reza Balue. Kami menemani Anda pemirsa selama 90 menit ke depan dengan beragam informasi. Termasuk kami hadirkan informasi terbaru mengenai rencana pemilihan kembali pemimpin tertinggi Iran yang ternyata Amerika akan ikut campur sana. Trump bilang dia punya hak loh untuk ikut Kenapa campur. ya bisa-bisa dia bilang dia punya hak? Emang dia udah menjalankan kewajiban? Kan harus jalankan kewajiban dulu baru nuntut hak ya. Nanti kita akan bahas ya mengenai apakah ini sekedar retorika politik dari Donald Trump atau ini benar-benar strategi untuk menumbangkan rezim di Iran. Nanti tapi kita hadirkan dulu informasi-informasi lainnya untuk pemirsa. Ini jajaran Polres Blitar Kota, Jawa Timur menggerebek lokasi pembuatan petasan ilegal. Polisi mengamankan 5 orang pelaku dan menyita puluhan kilogram bahan peledak. Nah, ini pemirsa kami saksikan ya, kami hadirkan, Anda juga bisa menyaksikan ada lokasi yang diduga dijadikan tempat pembuatan petasan ilegal yang digerebek oleh petugas kepolisian Polres Blitar, Jawa Timur. Selain menangkap ada 5 orang yang diduga sebagai pembuat dan peracik bahan peledak, petugas juga menyita puluhan kilogram bahan peledak yang akan digunakan untuk membuat petasan dalam jumlah besar. Bahan peledak tersebut rencananya digunakan dan juga diedarkan selama bulan Ramadan dan perayaan Idul Fitri nanti. Jangan, ini cukup bahaya ya, apalagi kalau melihat lokasinya yang ternyata dekat dengan perumahan warga begitu. Ini kalau ada tersulut api sedikit aja ini bisa menyebabkan kebakaran dan juga peledakan di sana ya. Kita bergeser ke kabar berikutnya pemirsa, ini di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang pria yang berperan sebagai pengedar narkoba di depan Mall PGC Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari tangan tersangka, polisi menyita ada 2.000 butir ekstasi siap edar di kawasan tersebut. Kalau kita lihat, tersangka tidak berkutik setelah petugas membekuk dirinya dengan barang bukti yang dibawa dengan menggunakan tas belanja. Polisi dalami laporan masyarakat di mana adanya peredaran narkoba di wilayah Cililitan, Jakarta Timur. Setelah melakukan pendalaman, 1 orang pelaku berhasil diringkus dengan barang bukti 2.000 butir ekstasi. Saat ini pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Kita bergeser ke Makassar. Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan kampus Universitas Negeri Makassar, Jalan Andi Pangeran Petarani, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berujung ricuh. Jadi pemirsa, kericuhan ini dipicu perselisihan antara massa dan juga dengan sejumlah pengemudi ojek online yang melintas di lokasi demonstrasi. Peristiwa tersebut berkembang menjadi bentrok yang melibatkan sejumlah pengemudi ojek online serta mahasiswa. Akibat aksi unjuk rasa dengan membakar ban dan menutup jalan, membuat arus lalu lintas terganggu. Bentrokan semakin meluas ke dalam area kampus, membuat sejumlah fasilitas mengalami kerusakan. Bahkan kendaraan milik pengemudi ojek online juga dirusak oleh massa. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi dari Polrestabes Makassar melakukan penjagaan di sekitar lokasi agar aksi unjuk rasa yang berujung bentrokan tidak kembali terulang. Sebenarnya hal lain yang bisa
perhatikan juga adalah kalau demonstrasi itu kan ada batas maksimal sampai pukul Jam 6 18, ya? jam 6 sore begitu ya, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Nah, kita ke kabar berikutnya pemirsa, ini ada seorang wanita di Kota Bekasi, Jawa Barat yang dibegal di kawasan oleh kawanan penjahat, maksud kami ini saat membeli santap sahur. Pelaku yang berjumlah 3 orang merampas dompet berisi uang, namun aksinya digagalkan oleh suami korban. Satu pelaku babak belur diamuk warga. Korban yang saat kejadian hendak membeli makan sahur, tiba-tiba dijamret penjahat sambil menodongkan senjata tajam. Suami korban yang melihat istrinya menjadi sasaran begal langsung menabrakkan motor pelaku dengan mobil yang dikemudikan. Satu pelaku berhasil ditangkap dan menjadi bulan-bulanan hingga babak belur, sedangkan 2 lainnya kabur melarikan diri. Menurut warga, aksi pembegalan terjadi pada Selasa malam. Pelaku yang berjumlah 3 orang merampas dompet korban yang hendak membeli makan sahur. Para pelaku disebut membawa 9 senjata tajam diduga untuk menakut-nakuti korban. Kasus ini kini ditangani kepolisian Polsek Bekasi Selatan dan Mapores Metro Bekasi Kota. Ini mengingatkan kita pada Yogi Minaya ya, waktu itu kasusnya juga menyelamatkan istri dari jambret, tapi sempat dijadikan tersangka karena pelaku penjambretan ini meninggal dunia. Kita ke kabar lainnya, sebuah rekaman gambar amatir yang memperlihatkan aksi peluk cium seorang guru dengan para siswanya ini beredar di media sosial dan viral pemirsa. Jadi kita tampilkan untuk Anda pemirsa video viralnya, seorang guru di Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur yang melakukan aksi peluk cium siswa laki-laki yang hendak keluar ruangan kelas setelah pelajaran selesai. Guru tersebut memberikan ciuman di pipi kanan dan kiri serta pelukan erat kepada sejumlah siswanya setelah memberikan tugas. Unggahan aksi peluk cium guru dan siswa ini beredar luas dan viral di media sosial. Tidak sedikit nih warganet yang berkomentar dengan kritikan tajam bahwa sikap tersebut di luar batas kewajaran dan tidak normal dilakukan antara guru dan siswa di bawah umur. Kan memang kita punya norma ketimuran ya, Iya. ada batas-batasan tertentu begitu. Iya, dan bagi warga di sana juga ini ada sejumlah pihak yang merasa bahwa ini tidak lazim ya. Kita kabar berikutnya pemirsa, tim SAR gabungan memperluas area pencarian 2 warga yang hilang tersapu banjir lahar hujan gunung Merapi di alur Sungai Senowo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat pagi. Memasuki hari keempat, 4 alat berat dikerahkan untuk membantu proses pencarian. Memasuki hari keempat, 4 alat berat dikerahkan di lokasi untuk membantu proses pencarian korban. Selain itu, tim SAR juga memperluas lokasi pencarian dan menambah jarak menjadi 7 km dari lokasi kejadian kecelakaan awal. Sementara 12 armada truk dan 2 alat berat yang sempat terjebak material banjir lahar hujan Merapi telah berhasil dievakuasi pada Kamis sore. Sedangkan 1 bangkai armada truk berhasil dievakuasi pada Jumat siang. Seperti diberitakan sebelumnya, banjir lahar hujan Gunung Merapi menerjang Sungai Senowo pada Selasa sore 3 Maret 2026. 3 warga ditemukan tewas dan 2 warga lainnya hingga saat ini belum ditemukan. Kita masih ada informasi-informasi lainnya, namun kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Sesaat lagi kita hadirkan informasi terkait dengan suasana haru menyelimuti acara silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan para kiai dan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Merdeka, Jakarta. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, suasana haru menyelimuti acara silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan kiai dan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto tampak meneteskan air mata saat menyampaikan apresiasi mendalam kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas atas peran besarnya dalam mengorganisasi bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Di momen ini, video dokumentasi bantuan Indonesia diterima oleh warga Palestina ditayangkan. Di hadapan para ulama dan tokoh masyarakat, suara Prabowo terdengar bergetar saat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Beliau menilai Basnas telah menjadi simbol kepedulian bangsa Indonesia dan umat Islam dalam membantu saudara-saudara di Palestina.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menegaskan bahwa bantuan yang dihimpun dan disalurkan melalui Basnas benar-benar dirasakan oleh masyarakat Palestina yang tengah menghadapi situasi sulit. Tak lama setelah menyampaikan kalimat tersebut, Prabowo terlihat mengusap air mata yang mengalir di pipinya dengan handuk kecil yang berada di depan podium. Momen itu membuat suasana ruangan seketika menjadi hening dan penuh haru, mencerminkan kuatnya solidaritas kemanusiaan bangsa Indonesia terhadap rakyat Palestina. Acara silaturahmi tersebut dihadiri oleh 121 kiai dan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam dari berbagai daerah yang menjadikannya momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen kemanusiaan Indonesia di tengah krisis yang melanda Palestina. Bantuan Anda sangat dirasakan. Saya terima kasih atas nama pemerintah dan bangsa Indonesia atas bantuan saudara Basnas yang organisir. Luar biasa, terima kasih. Kita siapkan Hercules, kita siapkan payung, tapi banyak bahan-bahan yang kita terjunkan adalah bahan-bahan melalui Basnas. Sementara itu, pemirsa, di tengah memanasnya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah, pemerintah Indonesia menyiapkan skema evakuasi WNI di Iran melalui Azerbaijan. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah yang memicu kekhawatiran terhadap keselamatan WNI di wilayah tersebut. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, ada 329 WNI yang berada di Iran. Sebagian besar merupakan pelajar yang menetap di kota Qom. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah juga menyiapkan rencana evakuasi WNI yang memilih untuk kembali ke tanah air. Batch pertama ada 32 WNI yang menyatakan siap untuk dievakuasi tahap awal. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan, dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan. Untuk rencana evakuasi selanjutnya akan diputuskan oleh pemerintah RI setelah melalui berbagai pertimbangan keamanan yang paling update dan aspek-aspek lainnya, termasuk asesmen dari KBRI Tehran sebagai kantor perwakilan PMRI yang memiliki kemampuan untuk memberikan. Pemirsa, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala mengajak seluruh masjid di Indonesia untuk menggelar doa dan membaca kunut nazilah setiap sholat Jumat selama bulan Ramadan. Ajakan tersebut disampaikan sebagai bentuk doa bersama bagi perdamaian di berbagai wilayah dunia Islam yang tengah dilanda konflik. Berikut pernyataan dari Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala. Kunut wasilah untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masalah konflik-konflik yang begitu banyak di dunia Islam, khususnya di Iran pada dewasa ini, juga mendapat hidayah dan kedamaian berkat Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini. Semoga kita semua diberikan daya sehingga dunia Islam, khususnya di Iran, di Timur Tengah dan lainnya, di Palestina, itu mendapat kedamaian dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita ke kabar lainnya, Badan Pengelola Investasi Danantara menggunakan teknologi insinerator suhu tinggi dalam proyek pengolahan sampah. Teknologi ini mengubah sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Danantara menggunakan teknologi mutakhir yakni insinerator suhu tinggi dalam proyek pengelolaan sampah. Proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL merupakan teknologi terbarukan yang telah digunakan di berbagai negara.
Teknologi tersebut berupa air pollution control insinerator, yaitu sistem pembakaran sampah pada suhu tinggi untuk menghasilkan energi listrik. Sampah dibakar pada suhu sekitar 800 hingga 1000 derajat Celcius untuk mencapai pembakaran sempurna. Teknologi yang memang terpilih saat ini merupakan teknologi air pollution control incinerator. Artinya apa? Ini merupakan teknologi pembakaran dalam suhu tinggi yang sangat sempurna, artinya pembakaran sebesar 800 sampai 1000 derajat Celcius sehingga mencapai titik pembakaran sempurna yang tidak mengeluarkan gas beracun. Abu-abunya pun itu akan melalui proses penyaringan yang sangat ketat yang 2 kali lipat lebih tinggi daripada standar Eropa. Jadi kita menargetkan bahwa pembangunan pabrik ini, pabrik PLTSA ini, PSL ini bisa setidak-tidaknya menyamai standar Eropa. Mencemari udara, air. Proses tersebut diklaim mampu menekan emisi gas beracun serta menghasilkan abu sisa pembakaran yang telah melalui sistem penyaringan berlapis. Danantara menargetkan standar pengendalian polusi dalam proyek PSEL ini dapat menyamai bahkan melampaui standar lingkungan di Eropa. Dari Jakarta, Brilian Saheran, Dani Martin, TV One, mengabarkan. Dan semangat kebersamaan untuk mempercepat terwujudnya visi Presiden. Pemirsa, ini ada kabar gembira mungkin untuk Mala dan juga orang tua yang ada di Indonesia. Karena pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi resmi menetapkan anak berusia di bawah 16 tahun dilarang untuk memiliki akun platform digital yang beresiko tinggi. Kebijakan ini mulai ditetapkan 28 Maret 2026, penerapannya pun dilakukan secara bertahap pada sejumlah platform. Berikut pernyataan Menkomdigi Mutia Hafid. Hari ini kami mengeluarkan peraturan Menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita. Yang bikin seneng dari pernyataan Menkomdigi ini adalah karena dia merasa menemani orang tua untuk tidak bertarung sendirian. Betul. Jadi bukan orang tua tidak berusaha selama ini, tapi memang raksasa algoritma ini susah banget dibendung. Dan peran negara juga penting sekali soal itu ya. Oke, kita ke informasi berikutnya. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengajak semua pihak untuk memperkuat persatuan nasional. Hal ini disampaikan Dasko dalam acara peluncuran buku di Bandung, Jawa Barat. Dasko menyampaikan kekompakan masyarakat sipil menjadi kunci jalannya pemerintahan yang baik. Menurut Dasko, yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, bila kondisi masyarakat sipil hari ini mulai tidak sehat, media sosial bahkan dijadikan wadah untuk mencaci satu sama lain. Dasko menekankan satu hal yang dibutuhkan pemerintah Presiden Prabowo untuk mewujudkan janji-janjinya menyejahterakan rakyat adalah persatuan nasional. Kawan masyarakat sipil memberikan persatuan nasional kepada Prabowo agar dia punya waktu untuk bisa mewujudkan janji-janjinya buat kesejahteraan rakyat. Karena pada hari ini masyarakat sipil kita tidak kompak. Masyarakat sipil kita satu sama lain saling kemudian mencaci.
satu sama lain kemudian mempertanyakan kebijakan pimpinan pemerintahan yang tidak sehat. Di FK, di medsos, itu saya lihat sudah tidak sehat. Pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menegaskan akan melibatkan dirinya dalam penentuan pemimpin tertinggi Iran usai Ayatollah Khamenei tewas dalam serangan brutal Amerika Serikat pada pekan lalu. Kami hadirkan selengkapnya usai jeda. Ya, keinginan Presiden Donald Trump untuk ikut andil dalam pemilihan pemimpin tertinggi di Iran menggantikan Ayatollah Ali Khamenei ini memicu polemik ya, karena kan selama ini pemilihan pemimpin tertinggi di Iran ditentukan oleh majelis ahli dari internal Iran itu sendiri. Lalu apakah memang realistis jika ada pihak luar seperti Amerika Serikat yang ikut menentukan siapa kemudian yang akan menjadi pemimpin di sana ya? Nah, kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Pak Nasir Tamara, pengamat Timur Tengah. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Nasir. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat. Andi juga. Oh, ya, alhamdulillah. Reza juga. Alhamdulillah sehat. Kemudian ada Mas Anan Nurdin, penerjemah sekaligus pemerhati Timur Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Anan. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita berdialog, kita akan meminta Mas Anan dulu untuk menerjemahkan apa yang sudah ditayangkan oleh Al Jazeera mengenai situasi dan kondisi terkini di Timur Tengah. شمال إسرائيل فيما يتعلق بالتطورات في العراق أفاد مصدر بوقوع هجوم جديد بمسيرة استهدف معسكر الدعم اللوجستي للسفارة الأمريكية lokasi yang menjadi target perang itu sendiri, diantaranya ada perkembangan di Tehran, di Iran, kemudian ada juga lokasi di Libanon juga tetap masih menjadi pengawasan dari Al Jazeera, di mana semua kamera langsung mengawasi beberapa lokasi termasuk juga di Israel di daerah Tel Aviv. Kemudian ada sebuah sumber yang mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Amerika Serikat akan terus melakukan serangan kepada beberapa lokasi strategis di Iran, terutama yang diduga menjadi pusat kendali garda revolusi Iran di Tehran, atau juga bahkan kekuatan-kekuatan lain yang dicurigai akan menjadi ancaman tertentu, yang menjadi ancaman tertentu kepada Israel dan juga kepada Amerika Serikat. Kemudian selanjutnya juga bahkan Amerika Serikat juga akan melakukan serangan ke Irak yang dicurigai bahwa ada beberapa tempat penyembunyian atau persembunyian rudal-rudal Iran yang sengaja disembunyikan di Irak. Dalam pengawasan Amerika Serikat bahwa beberapa lokasi dari Irak juga menjadi sumber tempat meluncurkan rudal-rudal yang mengarah ke Israel dan ke beberapa lokasi di Timur Tengah. Oleh karena itu, menurut berita di Al Jazeera bahwa kemungkinan akan juga dilakukan serangan ke beberapa lokasi terbatas yang ada di Irak, karena dikhawatirkan juga akan menjadi sumber atau tempat peluncuran rudal yang akan menjadi ancaman sendiri kepada Israel. Dikatakan bahwa beberapa waktu lalu mereka juga melihat arah dari rudal tersebut bukan datang dari Iran tetapi datang dari wilayah Irak yang berbatasan langsung dengan Iran. Selain itu juga Amerika Serikat dan Israel juga memfokuskan untuk melakukan serangan terarah ke Libanon, karena Iran dalam hal ini sudah melakukan semacam tekanan kepada semua proksi Iran di wilayah-wilayah di Timur Tengah, termasuk dari Libanon dan juga dari Houthi. Maka di Al Jazeera ditekankan bahwa serangannya akan semakin meluas, akan meningkatkan serangan ke beberapa lokasi yang dicurigai sebagai tempat serangan kepada Israel terutama. Baik, terima kasih Mas Anan. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk memantau situasi di sana. Namun kita mungkin berdialog dulu ya, Reza. Pak Nasir, dari informasi tadi yang disampaikan, diberitakan oleh Al Jazeera, ternyata Amerika juga sudah menyiapkan serangan-serangan terutama di tempat-tempat yang menjadi lokasi strategis di sana. Kira-kira dari pandangan Anda, sampai kapan ini masih akan berlangsung begitu? Kalau kita hitung-hitungan matematis kan sebenarnya kedua negara ini masing-masing punya kekuatan begitu, tapi Amerika katanya sudah mulai goyang sedikit begitu. Gimana Pak? Kelihatannya perangnya akan panjang. Perang ini awalnya dirancang oleh duo Amerika dan Israel dalam hitungan hari. 1 hari gitu, 5 hari paling lama gitu kan.
pemerintahan sudah jatuh, gitu kan. Sekarang sudah 8 hari. Hari ke-8, betul. Pemerintahan masih tegak, meskipun Ayatollah Khamenei telah meninggal dan puluhan pimpinan termasuk dari tentara di sana sudah meninggal ya. Jadi di Iran itu banyak orang nggak paham bahwa sejarahnya itu dimulai dari sebuah keberanian. Artinya yang membangun itu adalah Imam Khomeini. Pada waktu itu beliau berada di pengasingan di Paris. Dan di Iran yang memimpin itu namanya Shah Iran. Ayahnya dari Reza Pahlavi sekarang ini yang menjadi tokoh oposisi. Jadi waktu itu Ayatollah Khamenei bilang bahwa Shah Iran ini tidak bisa diterima karena kejam dan perlakuannya terhadap rakyat Iran, terhadap orang-orang miskin itu sangat tidak manusiawi. Itu yang tuduhannya. Karena itu dia diminta untuk mengundurkan diri. Kalau tidak mau mengundurkan diri, kata Ayatollah Khamenei, kami akan pulang mendesak sampai dia mengundurkan diri. Dan ancaman itu bukan ancaman kosong. Sesudah beberapa bulan Ayatollah Khamenei di Paris, dia menghimpun semuanya. Akhirnya dia mencarter 2 pesawat terbang Air France. Dia pulang dan saya bersama beberapa wartawan itu yang sering meliput beliau di Neufchâteau, sebuah desa sekitar 30 km dari Paris, headquarternya itu diajak, ayo kalau kamu mau kita mengundang para wartawan. Saya waktu itu koresponden wartawan dari sebuah harian namanya Sinar Harapan. Jadi saya bilang sama pemimpin redaksi, karena pada waktu itu saya hampir setiap hari menuliskan soal Iran. Kenapa? Karena waktu itu terjadi krisis minyak. Ya kan, krisis minyak dunia dan Indonesia masih anggota OPEC. Jadi organisasi pengekspor minyak. Sekarang kan udah nggak punya minyak, jadi udah keluar. Jadi karena itu saya kenal dengan mereka semua. Saya kenal di situ kan ada Ayatollah Khamenei juga kan asistennya di Paris itu semua. Dan banyak lagi Bani Sadr yang kemudian jadi presiden. Hubungan saya baik, kemudian saya diajak. Saya bilang, oh, baik, saya insya Allah akan ikut. Sudah dapat izin, saya berangkat. Malam itu kami berangkat dari Paris ke Teheran, 6 jam terbang gitu kan. Begitu tiba di sana itu 3 juta orang menyambut Ayatollah Khamenei. Dari bandara ke Teheran itu macet di mana-mana. Dan itu aja udah merupakan kekuatan. Kenapa? Karena Shah masih berkuasa. Perdana Menteri namanya Shapur Bakhtiar. Dan tentara masih berkuasa. Dan Amerika Serikat itu menjadi pendukung utamanya Iran waktu itu. Hubungannya kan dekat sekali. Karena Shah Iran itu orangnya orang Amerika Serikat. Tapi dalam tempo beberapa hari, 10 hari sudah Ayatollah Khamenei pulang, terjadi revolusi. Artinya pemberontakan dari rakyat yang dipimpin oleh beliau, dipanggil imam waktu itu, yang membuat pemerintahan Iran itu jatuh gitu. Jadi artinya, itu yang saya bilang dengan keberanian. Karena dia berani pulang. Bayangin kalau pesawat itu ditembakkan di rudal, kan itu waktu itu rudal udah ada. Udah bukan presisi kan. Nah karena itu kalau mau lihat Iran itu, sekarang ini Khamenei itu adalah muridnya di Qom. Ya, kemudian mengikuti beliau. Mantan dari Panglima Perang Iran juga dia sudah berpengalaman kan. Dan karena itu sudah menyusun sebuah strategi bahwa berlapis katanya. Jadi 4 orang sudah ditunjuk di bawahnya. Jadi orang itu underestimate Iran itu adalah sebuah empire ya. Sebuah yang sudah ribuan tahun seperti Tiongkok kan. Sangat tua. Jadi mereka mempunyai deep state gitu yang very strong, sangat kuat di situ. Dan mereka sudah berpengalaman perang. Banyak sekali sebagai dalam sejarah ribuan tahun. Melawan Yunani, segala macam. Tapi yang terakhir itu adalah perang 12 hari. Melawan Israel dan Amerika Serikat. Dibom oleh Amerika Serikat. Tapi mereka bertahan. Sebelumnya, sesudah revolusi tahun 79, tahun pertama revolusi, Irak itu menyerang Iran. Dan mereka berperang 8 tahun. Irak itu didukung oleh Amerika, didukung oleh Rusia. Tapi Iran itu sendiri. Tapi Iran berhasil memenangkan perang itu.
Oke, berhasil bertahan. Jadi artinya mereka itu punya keberanian, punya strategi yang tepat, dan juga mampu membuat senjata-senjata dengan teknologi mereka yang dibangun sendiri. Iya. Itu Oke. kombinasi dari tiga itu. Baik, mungkin bisa dibaca juga Pak Nasir bagaimana melihat kekuatan Iran saat ini, solidaritas di dalamnya itu dengan pernyataan Donald Trump yang ingin andil atau ikut campur dalam penentuan pemimpin di Iran. Apakah seberapa realistis sebenarnya keinginan Donald Trump itu? Apakah itu justru semakin memperkuat solidaritas khususnya ya garis keras di Iran itu sendiri? Kita tahu Donald Trump ini kan selalu berubah-ubah pendapatnya. Jadi kita lihat pribadi orang dulu kan. Bagaimana dia hari ini, sore ini ngomong A, ya kan, besoknya B, terus ke C segala macam. Dan dia juga pandai, dia kan aktor. Main di sinetron Amerika yang cukup populer kan. Jadi biasa acting gitu kan. Jadi biasa menggertak, biasa main poker lah gitu ya. Jadi kita harus pahamin beliau itu kompleksitasnya dia itu. Dia tuh jago banget. Jadi gertakannya ada, kemudian tawarannya juga ada. Kalau dia nggak pakai pentung, dia kasih carrot gitu kan. Nah, gitu kan caranya. Jadi dia itu ingin menentukan siapa yang harus memimpin gitu kan. Tapi kan sudah banyak yang meninggal kan orang-orang itu. Jadi kita lihat siapa saja sekarang ini yang masih bisa diajak oleh dan mau gitu ya. Yang pasti yang mau adalah putranya Sairan yang namanya Reza Pahlavi gitu kan. Yang memang sejak ayahnya meninggal itu sudah mulai memimpin oposisi di luar negeri. Dari Prancis, di Amerika gitu. Lalu yang kedua, tentunya dia akan mencari orang yang mempunyai sikap moderat ketika menjadi pemimpin Iran. Dalam hal ini orang yang bisa diajak ngomong lah. Orang yang biasa ngajak ngomong itu mungkin mereka mempertimbangkan apakah mantan Presiden Rouhani yang juga negosiator sebelumnya dalam soal nuklir gitu kan. Tetapi apakah mau Ayatollah Rouhani kan. Dia sangat ini juga muridnya Ayatollah Khomeini kan. Jadi saya rasa sih dia akan kesulitan mencari. Kecuali yang sudah pasti ada itu adalah Reza Pahlavi. Mas Anan gimana Anda melihat ya? Kalau bagi saya itu Iran itu kan bukan Hamas. Iran itu bukan sayap militer organisasi. Iran itu sebuah negara. Dikatakan tadi seperti kata Pak Nasir, Iran itu sebuah kerajaan besar, negara Persia, empire yang sudah sangat besar. Dan mereka sejak tahun 79 kita tahu sejak revolusi Islam sudah mempunyai sistem negara yang sangat kuat, yaitu dengan sistem wilayat faqih itu, bahwa semua kepemimpinan ditentukan oleh 88 orang ulama besar yang akan menunjuk calon pemimpin selanjutnya. Sehingga ketika Trump saya harus terlibat menentukan calon pemimpin, bagi saya adalah harus merubah sistem negara itu. Bahkan lebih dalam lagi merubah ideologi negara itu. Kenapa? Karena sistem pemerintahnya bukan sistem demokrasi yang bisa dirubah kapanpun oleh sebuah kekuatan. Tapi ini sudah menyangkut ideologi, menyangkut keyakinan. Dan keyakinannya bukan pimpinannya loh. Tapi keyakinannya jutaan rakyat Iran yang sudah sama dengan pimpinannya, merupakan Iran itu seperti Vatikan. Dipimpin oleh tokoh agama, dia ke pemimpin negara dan juga tokoh agama. Sehingga menyatu antara kenegaraan dengan keagamaan. Ini harus dirubah oleh Trump. Nah permasalahannya bisa tidak merubah keyakinan puluhan juta orang dalam hitungan bulan. Nah maka mungkin bagi saya kalau dia misalnya tidak bisa merubah Trump, merubah dengan pendapatnya, maka akan dirubah dengan kekuatan militernya. Tapi pertanyaannya adalah tadi, Iran itu bukan sayap militer, dia negara besar yang sejak tahun 79 sudah siap mempersiapkan diri berkonfrontasi dengan Israel dan Amerika Serikat. Artinya berarti secara senjata mereka sudah siap. Dan lihat sekarang, hanya dengan menggunakan senjata yang murah, drone yang murah yang harganya mungkin 20.000 sampai 50.000 dolar, bisa mengalahkan persenjataan anti udara Amerika Serikat yang harganya bisa 3 juta sampai 12 juta dolar. Sehingga secara ekonomi 20.000 bisa mengalahkan 3 juta. Efektif dan efisien. Dan ini menguras tenaga Amerika. Nah pertanyaan besarnya adalah kalau mau dirubah kepemimpinan Iran itu, tadi rubah dulu ideologinya, maka membutuhkan waktu yang sangat panjang. Pertanyaan besarnya adalah siapa yang siap
perang panjang. Ya, siapa yang siap? Apakah Amerika siap atau Iran dalamnya yang lebih siap? Kalau bagi saya Iran lebih siap untuk perang panjang daripada Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat langsung ke target utama ya menarget Ayatullah Ali Khamenei? Karena mereka ingin perang cepat, ingin cepat selesai sehingga efektif dan efisien. Tapi permasalahannya setelah itu tidak ada, pemimpin tertinggi tidak ada, Ayatullah Ali Khamenei tidak ada, apakah itu selesai? Bukan selesai, malah justru perlawanan makin meningkat. Jadi bagi saya Trump seperti kata Pak Nasir tadi hanya berhalusinasi bagaimana merubah sebuah negara yang mempunyai sistem yang berbeda. Mungkin kalau Irak ketika Saddam Hussein sekali lagi ditumbangkan, rakyat langsung keluar, langsung mendukung Amerika Serikat. Tapi kalau Iran tidak seperti itu. Baik Mas Ana, nanti kita juga akan tanyakan terkait dengan bagaimana sebenarnya saat ini kondisi politik dalam negeri Iran sendiri. Apakah sudah ada kasak-kusuk pergantian kepemimpinan di sana? Tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia, Pak. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Sebelum kita lanjutkan berbincang, ini kita akan langsung menghubungi rekan kami Yandri Subukti yang berada di New York, Amerika Serikat. Yandri akan melaporkan langsung dari depan gedung PBB yang kabarnya sekarang sekitar pukul 7 di Amerika Serikat, 7 malam begitu ya, tapi masih ada aktivitas di dalam. Apa saja Andri informasi yang Yandri yang Anda ketahui informasi dari sana? Ya, Reza, selamat malam. Saat ini pukul 7.30 hari Jumat. Dan mungkin Anda bisa saksikan tepat di belakang saya adalah gedung markas PBB. Masih ada aktivitas tidak biasanya seperti ini. Saya sering melintas di kawasan ini dan juga di sekitar kantor pusat PBB ini terpasang pagar pengaman. Ini mengantisipasi agar pada saat aktivitas atau siang hari, memang kabarnya di kawasan ini sering sekali terjadi aksi demonstrasi, terutama pasca operasi militer yang dilakukan oleh Trump ke Iran bersama Israel. Dan di gedung PBB inilah saksi bisu bagaimana alotnya kebuntuan untuk menyelesaikan secara diplomatik operasi militer yang hingga saat ini sudah mulai merambat ataupun mengganggu stabilitas global, di mana dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB yang digelar akhir pekan lalu, beberapa jam setelah operasi militer serangan dilakukan ke Iran oleh Amerika maupun Israel, terjadi kebuntuan di mana DKPBB yang mewakili Duta Besar Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB ini meyakini apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat menyerang Iran ini sudah benar, sudah sesuai dengan pasal 51 piagam PBB, yaitu pembelaan diri. Namun pihak Iran maupun sekutu Iran termasuk Cina dan juga Rusia ini mengecam akan aksi yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat bersama Israel, di mana menyerang negara yang berdaulat. Dan beberapa hari kemudian juga terus dilakukan sidang lanjutan, namun beberapa sidang tersebut tertutup untuk umum ataupun untuk publik. Dan menurut informasi yang kami peroleh hingga saat ini masih belum ada resolusi atau titik temu jalan keluar secara diplomatik untuk menyelesaikan operasi militer ataupun perang yang terjadi di Timur Tengah. Sementara itu di Amerika Serikat saat ini Trump sudah mendapat legitimasi dari Kongres, dalam artian seperti diketahui Partai Demokrat, partai oposisi sebelumnya berupaya untuk menjegal ataupun menghentikan aksi operasi militer yang dilakukan Trump dengan mengajukan rancangan undang-undang War Power Resolution, di mana membatasi kewenangan presiden untuk melakukan operasi militer tanpa sepersetujuan ataupun konsultasi dengan Kongres, dan diharapkan apabila rancangan undang-undang tersebut disetujui dalam 30 hari operasi militer tersebut harus dihentikan. Namun seperti diketahui 2 kali Kongres melakukan voting, yang pertama hari Rabu yaitu Senat dengan perbedaan yang sangat tipis sekali menolak rancangan undang-undang, dan kemarin juga dari DPR atau House of Representatives ini juga menggelar voting dengan selisih yang sangat sedikit sekali, yaitu 212 mendukung rancangan undang-undang dan 219 menolak. Dan ini artinya rancangan undang-undang untuk menjegal ataupun menghentikan operasi militer Trump ini gagal, sehingga Trump saat ini memiliki kuasa penuh
tidak dihalangi oleh Kongres, dalam artian didukung oleh Kongres tanpa harus izin. Sehingga Trump saat ini memiliki keleluasaan untuk terus melakukan aksi operasi militer, di mana Trump dalam beberapa wawancara beberapa jam yang lalu juga menyatakan bahwa salah satu ataupun tujuan dari operasi militer ini adalah melumpuhkan secara total kekuatan militer Iran, dan juga selanjutnya apabila sudah lumpuh, warga atau rakyat Iran dipersilakan untuk memilih pemimpin mereka, meneruskan rezim mereka, namun dengan catatan atas approve atau persetujuan Donald Trump ataupun Amerika Serikat. Dan Trump juga mengakui bahwa perang tersebut akan lebih lama, jauh dari yang diperkirakan, yang semula diperkirakan hanya memakan waktu 4 hingga 5 minggu, namun kemungkinan bisa mencapai 100 hari atau mungkin bahkan lebih. Mala dan Reza, kami akan memberikan update seterusnya bagaimana nanti perkembangan, baik itu rakyat Amerika Serikat yang saat ini aktif sekali menggelar aksi demonstrasi menentang aksi militer, operasi militer, meskipun ada sejumlah kelompok yang juga mendukung, dan juga dampak ekonomi di mana akibat perang tersebut harga bahan bakar minyak juga mulai merangkak naik. Mala dan Reza, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Yanri Subekti dari depan gedung PBB di New York, Amerika Serikat. Oke, Pak Nasir, ini yang cukup menarik adalah kita lihat ya, masih ada aktivitas di sana yang tidak biasa di gedung PBB. Tapi masyarakat dunia juga bertanya-tanya, seolah PBB ini dan juga organisasi lainnya di kawasan tidak ada taring. Sedangkan yang diserang oleh Amerika dan Israel ini negara berdaulat loh. Bagaimana komentar Anda? Memang PBB itu kehilangan taringnya, tapi sudah lama berlangsung. PBB disuruh ngurusin Palestina sejak tahun 48, tidak pernah berhasil, ya kan? Kemudian makanya ada inisiatif BOP kan, inisiatif yang Indonesia juga ikut mendukung kan. Karena semata-mata harus ada pemikiran baru kan, coba lagi di jalan lain, mungkin jalan ini akan membantu gitu ya. Namun kenyataannya berada di BOP itu tiba-tiba Trump dan Israel dua-duanya anggota melakukan serangan kan. Jadi itu juga mempunyai dampak terhadap bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Karena itu ada banyak permintaan supaya keluar dari BOP kan. Kelihatannya juga pernyataan Menteri Luar Negeri segala macam juga sudah menyatakan mengambil jarak ya. Dan ini penting. Jadi kalau PBB itu tidak berperan, pertanyaan Anda gitu kan, dan BOP juga nggak bisa netral sehingga bisa dipercaya. Kemana masyarakat dunia? Kemana kan? Betul. Berarti akan terjadi sebuah situasi baru di mana hukum Indonesia internasional tidak lagi dihormati. Dan kita harus siap-siap seluruh dunia bahwa yang kuat itu akan mengambil hak-hak yang miskin. Kuat dalam artian kekuatan militer, ekonominya. Contohnya Amerika Serikat kan kekuatan militer terkuat di dunia dan termasuk yang paling kaya juga kan. Kemudian dia bergabung dengan Israel yang mempunyai kekuatan militer ya kan juga. Itu kan sesuatu yang nggak ada yang bisa menghalangi mereka. Jadi dalam hal ini apa dampaknya buat di Timur Tengah kan? Bagaimana Iran merespon bahwa PBB nggak bisa diharapkan? Yang akan terjadi kita udah lihat bahwa Iran tidak main-main untuk menghancurkan semua pangkalan Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Ya kan semua yang ada di negara-negara Teluk Persia itu kan sudah dihancurkan kan dalam tempo yang sangat singkat. Israel sudah diserang, kemudian Kurdi juga yang akan diajak oleh Amerika Serikat kan untuk berontak kan di perbatasan gunung Iran itu juga akan diserang. Jadi Iran ini dalam suatu situasi yang survival. Kalau orang harus survival itu dia akan berkorban. Berkorban artinya dia akan siaplah. Pernah perang 8 tahun, jadi ini mereka udah pernah ngalamin kan, jadi mereka akan lebih hemat, akan lebih membuat senjata, akan lebih gerakan-gerakan menggalang kekuatan dengan negara lain. Rudal barunya pun baru dikeluarkan kemarin begitu baru dikeluarkan. Jadi strateginya udah jelas begitu ya, dia punya strategi. Dan tapi ini juga
tarungan antara seperti Daud melawan Goliat kan. Goliat itu kan kuat sekali kan, tapi kan Anda tahu kan hasilnya juga. Iran itu udah melihat juga bahwa Amerika itu di Vietnam kalah ya kan. Di Afghanistan juga nggak menang kan gitu kan, di Irak juga begitu. Yang ditakuti adalah Amerika Serikat dan Israel dengan menyerang Timur Tengah dengan sebuah serangan yang kata Israel itu yang nggak pernah dibayangkan betapa dahsyatnya. Berkali lipat dari serangan melawan Irak tahun 90-an. Ya kan? Jadi siapa yang bisa menghentikan ini semua? Maka harus ada inisiatif-inisiatif baru di mana Republik Indonesia harus tampil ke depan. Jadi kalau saya justru presiden kita berinisiatif untuk bertemu di Teheran segala macam itu, ditambah lagi dengan kepala negara lain sama-sama, akhirnya menjadi sebuah keharusan. Tidak bisa berdiam diri. Baik. Berarti masyarakat dunia harus ada inisiatif baru ya, tidak lagi bisa mengandalkan PBB karena sudah tidak ada tarinya lagi. Nanti kita minta tanggapan dari Mas Anan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan mereview kembali bagaimana situasi dari Al Jazeera ya Mas Anan. Baik, sesaat lagi pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita ajak dulu Mas Anan untuk kembali mereview apa yang ditayangkan oleh Al Jazeera terkait dengan kondisi terkini di Iran dan juga Israel terkait Perang Timur Tengah. طيب يبدو أن الدكتور بول لم يعد معنا على الهواء. Ya, Al Jazeera TV sedang menyiarkan tadi beberapa lokasi atau beberapa daerah yang terjadi serangan-serangan ke beberapa titik. Salah satunya adalah dari kita lihat ada dari Tel Aviv dan juga dari Tehran itu sendiri. Kemudian ini juga sedang membahas tentang sejauh mana peranan Rusia terlibat atau tidak di dalam perang tersebut yang sedang dibahas oleh Al Jazeera. Adalah apakah Rusia akan terlibat secara langsung atau hanya akan mendukung dengan data-data intelijen dan sebagainya. Salah satu analis yang ada di Rusia mengatakan bahwa sejauh ini Rusia sendiri sangat membatasi diri terlibat secara langsung dari dalam perang ini. Mereka hanya memberikan data-data yang sifatnya tidak terlalu strategis. Dikatakan tadi bahwa memang hubungan antara Rusia dengan Iran itu bukan menjadi semacam sekutu, tetapi hanya sebagai mitra strategis yang tidak ada kewajiban untuk Rusia untuk memberikan bantuan militer secara langsung ketika Iran mendapat serangan. Kemudian ada sebuah pertanyaan selanjutnya, apakah dari hanya sebatas mitra strategis itu akan bisa menjadi sekutu strategis sehingga terlibat lebih dalam perang militer di Iran secara langsung. Dikatakan bahwa aksi militer dari Rusia di Iran sepertinya sangat sulit terjadi karena itu dua hal yang sangat berbeda antara kerjasama dengan bantuan militer secara langsung. Kemudian juga kita tahu bahwa apa yang terjadi di Rusia sendiri juga mendapatkan hal-hal yang sangat berat untuk dilakukan. Kemudian selanjutnya dikatakan bahwa sampai hari ini tidak memungkinkan itu dilakukan untuk melakukan serangan atau bantuan militer secara langsung ke Iran dalam hal ini. Baik. Oke, Mas Anan, yang cukup menarik adalah ini ada pernyataan dari Presiden Iran yang mengatakan bahwa memang sudah memasuki fase yang baru begitu ya. Rudal-rudal stok lamanya sudah dikeluarkan, rudal-rudal stok barunya akan keluar sekarang. Dan siapapun yang akan melakukan penyerangan atau mengganggu ketertiban yang ada di Iran itu akan diserang dan itu bisa berlangsung dalam beberapa jam setelahnya. Bagaimana menurut Anda? Ya memang bisa kita katakan bahwa Iran itu sudah jauh lebih siap untuk hal-hal seperti ini. Mereka sudah mengantisipasi dari sejak pertama bahwa pengalaman perang mereka sebagai negara besar dari sejak tahun 79 baru berdiri Revolusi Islam Iran pada waktu itu mereka sudah langsung berhadapan dengan Irak perang lama 8 tahun dan mereka sudah membuktikan siap melakukannya.
maka perkembangan peralatan militer itu sudah jauh lebih lebih berkembang. Terutama dalam hal ini pengembangan senjata Iran itu banyak bekerja sama dengan China dalam hal ini menggunakan teknologi, misalnya dalam hal menggunakan rudal GPS, rudalnya itu juga menggunakan GPS dari China atau satelit China. Maka dalam hal ini apa yang dikatakan oleh Presiden Iran hari ini bahwa akan mengeluarkan senjata baru itu pasti terjadi. Karena mereka sudah mengantisipasi hal ini dan mereka sudah memprediksi hal ini akan terjadi. Salah satu pengamat politik di Timur Tengah, Dr. Haikal sudah memprediksi hal ini sejak 19 tahun yang lalu ketika waktu itu wawancara dengan Al Jazeera tahun 2007, itu beliau sudah memprediksi bahwa ini akan terjadi. Bahwa Amerika Serikat akan melakukan serangan secara langsung kepada Iran walaupun dalam batasan-batasan tertentu. Artinya Dr. Haikal juga merasa ragu Amerika Serikat akan melakukan serangan darat. Bahwa hari ini kita tahu di sebelumnya Trump mengatakan kita mungkin akan melakukan serangan darat secepatnya. Tetapi tiba-tiba kemarin dia mengatakan bahwa itu adalah sia-sia. Kalau kita masuk darat itu adalah sia-sia. Jadi kejadian seperti ini baik oleh negara Iran itu sendiri ataupun oleh para pengamat di Timur Tengah ini sudah akan terjadi dan saya pikir Iran sudah bisa mengembangkan rudal-rudalnya jauh lebih efektif daripada apa yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Seperti misalnya drone yang murah itu, drone yang murah bisa mengalahkan senjata yang mahal yang diberikan oleh Amerika Serikat. Dan hari ini drone semacam ini ternyata menjadi teknologi militer yang diadopsi oleh Rusia. Jadi drone murah yang harga 20.000 itu sekarang diproduksi massal oleh Rusia dan mengambil prototipe yang ada dari Iran. Itu lisensinya diberikan kepada Rusia untuk diproduksi di Rusia dan drone inilah yang sekarang dipakai oleh Rusia untuk melakukan serangan-serangan ke beberapa titik di Ukraina. Perkembangan senjata yang murah dan efektif inilah yang di dunia militer sekarang sedang berkembang yang dipertontonkan oleh dalam hal ini oleh Iran yang bisa mengalahkan senjata canggih yang sangat mahal yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Sehingga apa yang dikatakan oleh Presiden Iran itu akan menjadi kenyataan di beberapa hari ke depan. Kalau misalnya perangnya akan berkepanjangan. Baik, kayak Pak Nasir berbicara mengenai persenjataan, ini juga Peseksian mengatakan bahwa dia siap meluncurkan rudal Kebar Sekan keempat. Ini seberapa kuat nih kekuatan persenjataan rudal dari Iran saat ini untuk kemudian bertarung sendiri melawan Amerika dan juga Israel? Karena kalau kita dengar tadi dari review Al Jazeera, Rusia pun tidak akan ikut terlibat dalam perang hanya sebagai mitra strategis saja. Kalau dia bertarung sendiri dengan kekuatan yang ada saat ini, bagaimana Anda melihat kekuatan militernya? Iran itu sudah mempersiapkan diri cukup lama. Sejak revolusi Iran 79, dia sudah tahu bahwa banyak akan serangan terhadap Republik Islam Iran gitu kan. Dan peperangan-peperangan. Jadi surprise itu ada. Dan zaman sekarang ini kita harus melihat bahwa ada perang lain yang namanya perang public opinion. Jadi Israel itu kan menyewa begitu banyak influencer gitu ya, dunia ya, untuk menyebarkan berita-berita baik terhadap Israel, tapi memburuk-burukkan segala sesuatu yang terhadap Iran ya. Nah, kita harus cerdas sekali membacanya, jangan sampai kita itu. Tapi bacaan kita dari berbagai sumber menyatakan bahwa Iran ini sudah siap dengan berbagai tipe senjata pemusnah yang pamungkas yang bisa menghancurkan Israel, bisa menghancurkan juga pasukan Amerika yang ada di Timur Tengah. Dan ini mengkhawatirkan. Era sekarang ini kita sedang melihat cyber yang dilancarkan oleh Israel, dilancarkan oleh Amerika Serikat dengan pernyataan kepada mereka, tapi Iran juga membalas ya. Jadi sebetulnya apa yang kita ketahui sesungguhnya? Itu dulu kan supaya kita bisa mengakses apa ujung dari perang ini? Apa yang hendak dicapai? Yang hendak dicapai oleh Amerika Serikat dan Israel itu adalah penguasaan wilayah Iran, memperluas wilayah Israel menjadi Israel Raya yang mencakup Saudi Arabia, Jordania, Syria, dan tapal batasnya akan luas sekali. Mungkin bisa Israel sekarang ini bisa 25 kali lebih luas lagi. Kalau Amerika Serikat apa yang dia cari? Yang dia cari adalah minyak. Karena 25% dari minyak itu lewat di Teluk Persia. Belum lagi sumber-sumbernya segala macam.
Kerugiannya siapa paling rugi? Paling rugi itu adalah negara-negara Teluk. Karena apa? Sekarang semua perjalanan terganggu. Akhirnya perjalanan dari Eropa ke Asia segala macam melewati Tiongkok. Nantinya yang mendapat keuntungan dari perang ini adalah Tiongkok. Artinya yang semua jalur penerbangan itu akan pindah lewatnya stopnya di Tiongkok. Kemudian juga Rusia. Karena Rusia itu minyaknya itu akan gampang dijual lagi gitu kan. Amerika sanksinya kan terhadap Rusia nggak boleh. Di sini kita melihat kenapa orang Rusia menyatakan tidak akan terbuka membantu. Menurut saya itu kata-kata yang harus diterjemahkan. Saya akan bantu tapi diam-diam. Ya kan, karena kewajiban. Di sini kita melihat bahwa posisi antara dua superpower, Amerika Serikat dan Rusia, kalau Rusia ikut membantu Iran, peta ini berubah. Langsung Amerika sama Israel itu kalah kan. Tapi antara keputusan itu kan membutuhkan waktu gitu ya. Rusia punya masalah di Ukraina. Ukraina itu bertahan 3 tahun melawan Rusia yang begitu hebat. Iran itu lebih kuat daripada Ukraina. Kalau malah 10 tahun perang pun masih kuat. Itu 100 juta penduduknya. Kemudian wilayahnya, geografisnya, gunung-gunung yang terjal. Karang, batu yang sangat keras, kemudian padang pasir, laut, sulit sekali. Dan Iran itu adalah sebuah negara yang suku-sukunya banyak kan. Parsi cuma satu, tapi kan Salahuddin ya, itu kawanan Kurdi kan, itu besar juga. Baluch, kemudian Nazari, dan kenapa mereka itu bisa bersatu? Ya kan, seperti kita mempunyai suku yang banyak, kita punya Pancasila, mereka tuh diikat oleh satu agama, yaitu agama Islam yang kuat. Dan sekarang kenapa mereka menjadi lebih kuat lagi? Karena mereka sudah sangat terluka. Bagaimana mungkin seorang rahbar, pemimpin tertinggi agama mereka, dibunuh gitu kan, di tempatnya. Dan itu membuat sebuah dendam kesumat yang telah mempersatukan sekarang. Jadi kekalahan Amerika dan Israel, mereka tadinya mau bikin semua rakyat itu berontak. Sekarang rakyat Iran marah bersatu karena mereka melihat bahwa salah satu dari pemimpin mereka diperlakukan dengan sangat kejam. Dan hal-hal yang bisa dilakukan masyarakat dunia adalah di bulan baik ini, tanggal-tanggal ganjil, kita banyak-banyak berdoa ya. Banyak berdoa. Ada hidayah supaya bisa selesai ya kan. Amin, amin. Terima kasih Pak Nasir, Pak Anan sudah bergabung bersama kami ya. Kita masih memiliki informasi untuk Anda pemirsa, usai jeda tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Reza, kalau ingat kejadian tempo hari ya, ini sejumlah warga di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat kompak menggagalkan komplotan maling motor bersenjata tajam. Aksi pencegahan maling motor tersebut terekam kamera pengawas CCTV dan viral di media sosial. Nah, berikut laporan langsung reporter kami Putri Sofia dari tempat kejadian perkara percobaan pencurian motor. Baru-baru ini viral di media sosial sebuah video dari kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan warga ini berhasil menciduk ataupun mencegah aksi pencurian motor, tepatnya di tempat kami mengabarkan saat ini di Jalan Galur Selatan, Johar Baru, Jakarta Pusat. Di sebelah kiri saya ini merupakan salah satu TKP tempat di mana warga ini berhasil mencegah aksi pencurian motor di tempat yang ini merupakan rumah pribadi sekaligus rumah kos-kosan, dan ini merupakan garasi tempat di mana dalam kamera pengawas CCTV ini memperlihatkan ada 2 orang pencuri motor yang mana aksinya ini dilakukan sekitar pukul 4 sore pada hari Selasa lalu. Dan saya akan juga menunjukkan kepada Anda pemirsa tempat di mana CCTV ataupun kamera pengawas ini berada, dan ini tepat berada di samping rumah ataupun TKP dari rumah pribadi sekaligus kos-kosan yang merekam detik-detik kejadian dari pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Selasa. Namun kami penasaran pemirsa sebenarnya seperti apa kronologi dan juga apa yang terjadi pada Selasa sore lalu. Langsung saja kita tanyakan kepada Pak Sukaryono. Halo Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Baik. Pak, ini kan terjadi aksi
penggagalan pencurian motor Pak kemarin ya. Kronologisnya seperti apa Pak yang terjadi pada sore itu? Sore menjelang buka puasa jadi ada motor putar balik dari sana. Kebenaran anak saya minta topi dari atas sama adiknya dan dia keluar dilihat ada orang mengutak-ngatik sepeda motor. Dari kejadian Pak, ini kan cukup spontan begitu ya untuk proses pencegahannya sendiri. Dari kesaksian mungkin anak Bapak yang memang mencegah, ini pelaku membawa senjata tajam atau tidak Pak pada saat aksi pencurian tersebut? Awalnya anak saya sih nggak melihat itu ada senjata tajam di pinggangnya ya. Cuman pas dipegang sama warga dan bajunya terangkat gitu, nah kelihatan tajamnya. Ini kan pelaku juga sempat berlari ya Pak ya. Kemudian apa yang terjadi Pak? Apakah langsung ditangkap oleh warga? Apa kejadian setelah itu? Jadi yang lari itu bukannya berontak, dia dipukulin yang satu, terus yang satu lari dipukul sama anak saya, dipukul rupanya dibalik, ingin membalas, tapi kalah cepat sama anak saya dipiting, udah gak bergerak, itu aja. Total ada berapa warga Pak berarti yang terlibat di pencegahan itu? Terlihat kalau di kamera pengawas kan cukup ramai ya Pak? Adalah 10 orang ada. Terakhir Pak, mungkin kejadian pencurian sepeda motor untuk di kawasan ini apakah baru sekali atau memang sudah kerap terjadi Pak? Sudah, untuk Johar Baru sudah kerap sering terjadi. Terakhir Pak, ini sudah dibawa ke polisi ya? Sudah dibawa ke polisi, sudah diproses. Terima kasih Pak Sukaryono ya tadi penjelasan sedikit mengenai kronologis dan seperti apa sampai akhirnya warga ini berani dan juga berhasil mencegah para komplotan pencuri sepeda motor di wilayah ataupun kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan memang dari keterangan kepolisian sendiri dari Kapolsek Johar Baru, Kompol Saiful Anwar juga menegaskan telah menangkap dan juga menetapkan tersangka. Dua tersangka ini adalah berinisial AW dan I berusia 26 tahun. Dari Jakarta, Putri Sofia Trinugroho, TV One mengabarkan. Pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dengan beragam informasi. Izin kami untuk pamit, saya Reza Baluel. Saya Andi Kumala, terima kasih perhatian Anda. Selamat menjalani ibadah puasa.